Kenapa? Kuartil itu Iya, pernah. apa? Pernah dengar? Sambil ngopi ya. Pak. Alhamdulillah. Berkah corona ngajar sambil ngopi merokok ya. Kuartil adalah Corona. membagi data menjadi 4 bagian, Pak. Ya, kuartil itu adalah istilahnya quarter itu perempatan ya. Perempatan. Kalau ketemu perempatan itu kalau katanya sih kalau orang Inggris mengatakan perempatan itu quarter. Perempat final. Perempatan jalan itu ya, itu biar ingat aja. Quarter. Nah, kuartil itu ya, seperempatan. Kalau seperempatan berarti membagi data menjadi 4 bagian. Udah gitu lah. Bagian. Oke, apa ya? Membagi data menjadi 4 bagian. Oke. Kalau membagi data, Anda misalnya kan ada kayu ya, panjang ya, berarti dipotong menjadi 4 bagian, itu kuartil. Kalau dipotong menjadi 4, berarti titik potongnya ada berapa? 3. Ada 3. Analoginya kalau ada kayu ya, Anda ingin membagi 4, berarti Anda butuh berapa kali motong? 3 kali. 1, ya kan? 2, 3. Ya. 3 Pak. Ya, 3 kali. Oke ya. Oke, kalau konsep itu sudah, makanya itu yang perlu teman-teman pahami menurut saya. Nah, selanjutnya kita ambil contoh yang data kemarin. Masih ingat nggak ini data tunggal kemarin ya yang saya ngasal itu? Masih ingat? Iya, Pak. 12 biji ya nggak berubah ya. 12. Caranya bagaimana kalau data tunggal gitu kan, ingin mencari kuartilnya adalah caranya bagaimana diurutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Sebelumnya kan data kan ngacak ya kan ya. Kalau ingin mencari kuartil dari data maka diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Oke? Besar. Ya Pak. Lanjut ya. Oke, setelah itu baru dicari titik tengahnya. Untuk mempermudah, maka yang pertama cari Q2 dulu, kuartil 2. Yaitu dibagi 2, data dibagi 2 persis ya. Karena datanya genap, kan ada di sini, nggak mungkin data ini atau data ini. Kan di sini kan ya. Oke ya. Iya. Oke, sehingga untuk mencari nilai kuartil ini adalah data sebelum garis kuartil dan setelah garis kuartil dijumlahkan. Kebetulan sama angkanya ya. 75 tambah 75 dibagi 2 sama dengan 75. Ini adalah kuartil 2 untuk contoh data tersebut. Contoh data ini. Oke ya. Selanjutnya, kalau bisa langsung dibagi 4 juga nggak apa-apa. Selanjutnya, yang separuh ini dibagi 2 lagi. Berarti ketemu di sini kuartil 1-nya sebelum kuartil 2-nya. Itu di sampingnya ada 3 angka, di setelahnya ada 3 angka. Caranya bagaimana kalau di tengah-tengah ini? Yaitu dijumlahkan. Sebelum dan setelahnya. 65 tambah 75 dibagi 2. 70. Nah, berikutnya juga begitu. Data yang setelahnya kuartil 2 dibagi 2. Semua di sini garisnya. Sehingga perlu dijumlahkan sebelum dan sesudahnya. 82 tambah 90 dibagi 2 sama dengan 86. Nah, ketemulah dari data ini kuartil 1, 2, dan 3. Jadi kuartil itu maksimal berapa? Kuartil maksimal berapa? Kuartil paling tinggi berapa kuartil itu? Kuartil paling tinggi itu 3. Makanya kalau Anda mencari kuartil 5, sudah bisa dipastikan
salah kan gitu. Karena paling tinggi kuartil itu adalah 3. Mandi. Ada nggak mandi? Kita jauh. Itu ibu. Nah, kan ini ibu ayah. Mutu ini. Kapan? Kapan Kroso? Cek aja nanti di mana beritanya kan. Enggak beritanya di mana, berita resmi BMKG itu. Sampai di atas sampai ya. Bawa kok Kroso. Oh, aku rada goyang-goyang batinku. Yang lagi di Jawa Timur siapa ini? Ada gempa katanya ya? Iya. Oh, enggak ada ngabarin. Yang rasain Enggak ada gempa di ngabarin. sini. Ya, semoga selamat semuanya. Ya, moga ini tanda-tanda baik lah. Kita belajarnya berkah ya. Ditandai dengan adanya gempa. Iya kan? Gimana gempa? Itu kan, gimana? Jawa Timur. Di Di hatimu, Jawa Wen. Timur. Saya posisi lagi di Mojokerto. Di hatinya Kispen, Pak, gempa. Jadi aku ada di atas genteng. Ya, nanti jadi ingat Anda kuartil kapanpun pas gempa itu kan belajarnya kan bisa jadi long term memory itu menjadi gesekan memorinya kan kuat itu kan ada kejadian. Ingat kuartir, ingat gempa, Pak. Iya. Nah, pokoknya kuartil. Ya, sudah ya. Ini kan kalau data tunggal, sudah paham ya kuartil ya konsepnya ya bahwa membagi data menjadi 4 bagian. Ketika dibagi 4 maka ada 3 titik potong yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Sudah, lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Kalau nggak pas 4 gimana, Pak? Kalau nggak pas 4, ya mungkin nggak. Namanya kuartil pasti dibagi 4. Contohnya gimana? Kalau datanya ganjil, berarti yang tengah-tengah itu udah otomatis menjadi kuartil. Oh. Ya, misalnya datanya 11, berarti kan data ke-6 itu menjadi kuartil karena sebelumnya ada 5, setelahnya ada 5. Karena datanya genap, pastikan yang tengah-tengah itu kan tidak pas, nggak mungkin. Makanya caranya bagaimana? Kedua data yang paling tengah itu dijumlahkan dibagi 2, itu menjadi angka kuartil atau mungkin nilai kuartil ya. Gede berarti. 6,7 gede no, berarti parah. No. Surabaya terasa, Pak. Iya, daerah Malang. Di darat, bukan di laut. Di daerah mana, Pak? Yang ini? Di Malang, Yang Malang Selatan, ini. kedalaman 25 km. Aku kan dulu grup alumni Malang. Surabaya kena, Pak. Kerasa ya di Surabaya ya? Iya. Oke. Semoga selamat semuanya ya. Amin, amin. Amin. Tapi Tegal kena juga. Ini Amin. doanya orang-orang yang lagi belajar kan makbul. Silakan ya berdoa masing-masing didoain ya. Semoga Amin ya Allah. gempa ini menjadi manfaat yang baik, berkah ya. Cobaan ya, tidak ada apa-apa. Ya, terima kasih. Al-Fatihah. Ya, kita lanjut ya. Kita ya. Ada pertanyaan lagi? Kita santai saja. Data tunggalnya data tunggal kita, Pak. Gimana? Data tunggal. Contoh mainnya kemarin. Gimana? Data tunggal gimana? Ini contoh, Mei. Contoh dari bapaknya, Mei. Kita kan data kelompok. Mau dilihat lagi itu contohnya dari kemana kemarin? Kita Kalau data dilihat kelompok, itu kan, Mei. Nyarinya bukan data tunggal.
Ini contoh aja Itu dari nanti Pak. pakai data kelompok kita ya. Iya. Ya, tetapi data Pak. kelompok itu kan bisa dihitung tunggal juga. Kalau dihitung Itu satu dibagi persatu, tiga-tiga, Pak. namanya data. Gimana? Dibagi 3-3 itu. Ya, dibagi 4 bagian. 4 bagian, tapi di dalamnya itu memuat 3 angka ya. Kuartilnya cuma Yang mana? Tiga. Yang mana? Yang mana? Tergantung banyak data. Tergantung banyak data. Ya. Makanya kan analoginya kan begini, kalau ada kayu mau dibagi 4, berarti kan butuh 3 kali memotong kan gitu. Sehingga kuartil itu ada 3 potong ini, baris 1, 2, dan 3. Berarti membagi data menjadi 4 bagian sama persis gitulah ya. Kalau jumlah datanya 60 gimana, Pak? Berarti kan 60, tengah-tengahnya berapa? 30. 30. 30. Pas 30 tengah-tengahnya. Berapa? Kan kenapa? 30. Ya 30 dan 31 berarti kan ya dijumlahkan 31. angka ke 30 dan ke 31, ya kan ya. Ya. Bagi 2. Ya. Oke. Ya, Pak. Aman, Pak. Lanjut, Pak. Gimana? Lanjut atau masih perlu penegasan lagi? Nggak apa-apa, santai aja. Yang penting pokoknya data itu dibagi menjadi 4 gitu aja. Kalau data tunggal berarti sampai 60, berarti ya kayak tadi. Intinya kan konsepnya kan berangkat dari sana kan gitu kan ya. Ya, Pak. Ya. Pak. Jadi, Pak. Kalau lah kelihatan ya. Kelihatan. Oke, ini kalau masih rumusnya apa? Yaitu ini QI atau kuartil ke I. Itu apa kemarin? Masih ingat nggak? Ada ingat? Panjang Ini apa? rentang data. I. Rentang data, Pak. Ini kan indeks ya, indeks. Sehingga angkanya nanti relatif tergantung mau kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Indeks kan kemarin I kan indeks tergantung masih. Tinggal ke I. Ke I-nya nanti berapa kan? QI berarti kuartil ke I. Kalau kuartil 1 berarti I-nya ini 1. Ya. Kalau kuartil 2 berarti I-nya ini 2. Kalau kuartil 3 I-nya berarti 3. Ya. QI kuartil ke I sama dengan B plus B dikali I sama ya, I ya, indeks ya, I kali N dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena Ada kuartilnya 4. Karena kuartil, sehingga dibagi 4 ya. Min F besar dibagi F kecil. Suara saya masih jelas atau enggak jelas? Jelas, Pak. Jelas. QI adalah kuartil ke I. Ya, QI adalah kuartil ke I. B adalah batas bawah kelas kuartil ke I. P panjang kelas, F besar jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Ya. Ini tetap sama, konsepnya adalah indeks relatif ya. F kecil adalah frekuensi pada kelas kuartil ke I. Ketika sudah ditentukan 1, berarti I-nya diganti 1. Ya. Kuartil 1 menentukan letak kuartil 1 dulu. Bagaimana caranya? Yaitu 1 karena I-nya berarti ini kan ya. IN per 4, 1 dikali 100 dibagi 4. Berapa? 25. 25. Oke ya. Jadi letak
Kuartil 1 adalah pada kelas interval keempat, yaitu 63 sampai 68, karena 25 terletak pada frekuensi kumulatif 46. Kita cek ya. Sama, bersama. Kalau ini frekuensi kumulatif. Iya, Ya, sama. sama juga kan ya, kumulatif. datanya. Kelihatan ya? Kelihatan, Ya. Pak. Oke. Kalau kelihatan. Sama kan ya, 45 sampai 50, 51 sampai 56, dan seterusnya. Frekuensi sama 448, 30, 31, 20, 21. Ya. Nah, Ya. tadi kan 25 ya. 25 Ya. kuartil saya adalah pada kelas interval 63 sampai 68 dengan frekuensi 30, frekuensi kumulatif 46. Hmm. Oke ya, sehingga kuartil 1 adalah B plus P IN per 4 dibagi min F besar kurang apa saya buat di sini 63 sampai 68 itu bawahnya 62,5 ya, 62,5 plus 6 ditambah 6 dikali 1 kali 100 dibagi 4 sama dengan 25 ya, min frekuensi sebelumnya 16. kumulatifnya 16 16. dibagi frekuensi pada kelas Frekuensi. kuartil 1 adalah 30 10. ya. Oke, Pak. Lanjut, Pak. 62,5 tambah 6, 25 dikurangi 16, 9 dibagi 30. Q satunya atau kuartil satunya jadi 62,5 ditambah 1,8 sama dengan 64,3. Oke, nah, Oke, Pak. oke. Paham ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Kita lanjut. Selanjutnya adalah desil. Oh, Desil. Kelihatan? Desil. Kelihatan, Pak. Apa itu desil? Ada yang tahu? membagi data menjadi 10 bagian. Ya. Oke lah. Kalau kuartil itu membagi data menjadi 4. bagian, maka ada 3 titik potong, berarti ada kuartil 1, 2, dan 3. Kalau desil itu membagi data menjadi 10 bagian, berarti titik potongnya ada berapa? 9. 9. Jadi desil itu ada 9, dari 1, 2, 3 sampai 9. Makanya kalau ada yang mencari desil 11 sudah pasti dipastikan tersesat lah ya. Temuan itu. Jangan begitu. Oke. Karena konsepnya sudah, kita nggak usah bicara yang dulu desil ya, nggak usah data yang tunggal. Tinggal cari aja. Kalau mau iseng-iseng datanya sendiri nanti boleh, kalau mau nyari ditampilkan juga boleh, di alam tengah juga nggak apa-apa, itu kan nggak jadi. Yang wajib nanti karena sudah berbentuk data dalam distribusi frekuensi, maka ini yang perlu dipahami, yaitu mencari desil berdasarkan data kelompok atau data bergolong. Ya. Rumusnya yaitu DI, I apa masih ingat? I itu apa? Indeks. Itu kan relatif ya. B plus P kali I, I-nya indeks ya, IN per 10. Kenapa 10? Karena Karena mencari desil. karena desil. Min F besar dibagi F kecil. Ya. Ya, desil data paham. B itu batas bawah kelas desil. Contoh ya.
desil itu ada berapa? 9 ya? 9. Ya. Ini saya ambil contoh yang desil 8. Desil 8. Bagaimana cara menentukan letak desilnya? Di 8 sama dengan I-nya indeks yang terrelatif ya, IN dibagi 10. I-nya karena desil 8, berarti I-nya berapa? 8. 8 dikali 100 dibagi 10 sama dengan 8. Itu pada kelas interval 75 sampai 80 dengan frekuensi 20, frekuensi kumulatif 97. Ya. Oke, kita hitung D8. I-nya berarti kan 8 ya, karena sudah kita menentukan 8, berarti I-nya dikali 8. D8 sama dengan paling rendahnya 75, berarti batas bawahnya adalah 74,5 plus 6 panjang kelas dikali 80 ya. Ya. 80 min ini frekuensi sebelumnya 77 dibagi 20. 74,5 plus 6 dikali 80 min 77 sama dengan 3. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Desil alhamdulillah sudah. Selanjutnya adalah persentil. Apa lagi? Kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian, kalau desil itu membagi data menjadi 10 bagian, kalau persentil membagi data menjadi 100 bagian, berarti titik potongnya ada berapa? 99. 69. Ya. Jangan ditambahin 9,9 lagi ya. Oke ya, paham ya? Oke, kita nggak usah cari apa yang data tunggal, tapi kalau teman-teman nanti tugasnya ingin mencantumkan itu juga nggak dilarang. Kalau buat pemahaman sendiri juga boleh, iseng-iseng ya. Nanti setelah iseng-iseng ternyata ada problem, pengen konsultasi, pengen nanya lagi, nanti pas diskusi nggak apa-apa, kita bisa bahas ya. Intinya ya santai aja lah ya. Yang baku nanti adalah sesuai data yang sudah kita buat, yaitu data berdasarkan tabel distribusi frekuensi, yaitu data kelompok. Ya. Contoh, saya ingin mencari P75 atau persentil ke-75. Ya. Yaitu dengan rumus PI sama dengan B plus P panjang kelas, F besar adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, kan gitu lengkapnya kan ya. F kecil adalah frekuensi pada kelas persentil ke I, gitu kalau mau lengkap ya. Oke, langkah pertama adalah menentukan letak kuartil ke-75, karena kita sudah tadi sepakati kita ngambil contoh P75. P75 berarti I-nya diganti 75, jadi IN berarti kan I-nya dan 75 dikali N-nya 100 dibagi 100 sama dengan 75. Oke ya. Karena 75 masuk. Kalau sebelumnya 46 belum masuk ya. Ya, Pak. Oke, berarti pada kelas interval 69 sampai 74 dengan frekuensi 31, frekuensi kumulatif 70. Oke, kemudian kita hitung P75 atau persentil ke-75 sama dengan B plus P kali IN dibagi 100 min F besar dibagi F kecil. Jadi persentil ke-75 sama dengan batas bawahnya berapa? Berarti kan 69 ya. Berarti batas bawahnya apa? Ya, kelas. Dikali I-nya IN per 100 sama dengan 70. Nah, ya kan ya? Kan dari sini nih. Ya. Nah, ini IN per 100 diwujudkan menjadi seperti ini. Ya. Ketemu 75. Jadi kan 75 langsung hasil akhirnya ini ya. Ditulis 75, oke? Iya. Oke. Dibagi frekuensi pada kelas desil ke-75 yaitu 31. Jadi dihitung P
setil 75 atau P75 sama dengan 68,5 plus 6 dikali 75 dikurangi 46 sama dengan 29 dibagi 31. Ya. Oke, setelah kita lanjut dihitung P75 atau persen 75 sama dengan 62,5 ditambah 5,6129. Berapa? 74,11. Yakin? Coba hitung dulu. Kok 62,5 ya Pak? Bukan 68,5. Mana? Oh iya, ini salah ini ya. Silakan dicek ya nanti ya. Kalau yang nggak ikut coba lihat gambarnya aja. Bisa tersesat nanti ya. Ini salah berarti ya. Ini seharusnya 68,5 bukan 62 ya. Oh, salah sih. Ya, Ini teliti. Tadi mantep tuh Mas ini. Haris minta salah sih ya, makanya kan salah. Nggak minta salah. Nanti masih belum ngantuk ya. Belum. Berarti hasilnya bukan 74,11 ya Pak? Berapa hasilnya? 73,66. Kalau 62. Kalau 68. Kalau Kalau 68 berapa? 73,66. Masa? 68,5 ditambah 5,169. 5, Nah, hitung. 74,11. Oh, benar berarti Pak. Cuma salah itunya aja ya, salah nulis doang. Oh, Iya, bener. Bapak salah tulis doang, Pak. 74,11 benar. Pak. Gimana? Bapak salah. Makanya Ya. kalau yang nggak ada hadir jadi tersesat nanti kan ya. Ini kan 68,5. Tapi hasilnya benar Pak, cuma salah di Tujuh. situ doang. Tapi hasilnya benar, cuma 62-nya yang salah tulis, Pak. Salah. Salah tulis. Ya, Yang silakan harusnya nanti memang 68. diganti sendiri ya, tanda sendiri ya. Oke. Oke Pak. Aneh. Mas Haris minta salah tadi kan ya. Iya nih, gara-gara Karis. Duh, kok saya? Kira-kira Ime bilang sih. Gimana? Udah ya? Paham, Pak. Ya. Kalau yang nggak ngikuti saya nggak tahu ya, nanti takutnya ya nggak apa-apa. Pak, berarti nyarinya data kelompok aja ya? Nggak usah data Ya. tunggal. Data kelompok aja yang perlu teman-teman cari data kelompok. Tapi kalau mau menampilkan buat cross check data tunggalnya nggak apa-apa buat pembanding ya. Ya. Ini bebas ya presentilnya. Bebas. Pilih salah satu aja. Oh, Yang oke. kuartil cari satu, yang desil cari satu, terus yang apa? Yang kuartil cari satu aja. Lebih dari itu nggak haram, boleh juga. Tapi minimal satu aja. Gimana? Oke, bisa ya? Paham ya? Insyaallah. Pahim tuh? Aina. Fahimna. Oke, ya cukup ya. Paham ya? Insya Allah, Pak. Allah. Kan gak gampang kan ya? Gampang. Mana yang susah? Gak ada kan? Kulsum nggak ada suaranya Pak. Langsung lagi di jalan. Kayak nanyain kul. Yang lagi di jalan siapa? Kulsum. Kulsum. Ya. Kulsum nggak masuk. Kan gampang kan ya? Nggak masuk sini ya? Ya, kalau dia bilang apa statistik susah kan ya bohong berarti kan ya. Mas, yang susah yang mana coba? Yang susah itu pikiran kita sendiri, Pak. Oh Kalau gitu. ketinggalan Pak susah. Lu makanya ya nggak tahu kan. Ya nanti nggak tanya temannya lah ya. Berarti terkait oke nih sudah paham alhamdulillah terkait tugas nggak ada masalah udah ya.
Ajak semuanya ini berkah corona, berkah menjelang Ramadan, berkah ada gempa, baca berkah semuanya lah ya. Amin. Oke, semoga berkah buat kita semuanya lah, bermanfaat kita semuanya ya. Oke, kita akhiri ya. Menjelang Ramadan silakan banyak berdoa, jangan lupa doa juga. Nanti tetap masuk ya minggu depan ya. Iya Pak. Iya, Pak. Pak, rumah di mana Pak? Rumah saat ini tinggal loh. Rumah asli di Kediri tapi sekarang di Mojokerto. OTW-nya itu Pak. Berarti Bapak nggak stay di Jakarta, Pak? Mana? Berarti Bapak nggak stay di Jakarta? Oh, enggak. Udah corona ya. Alfianto kedengeran. Alfianto. Anak-anak mau ke Mojokerto Pak. Siapa? Siapa yang mau ke Mojokerto? Semua. Oh iya, oke lah, boleh. Ya. Oke, Ini kalau mau pakai mobilnya Pak Yanto. ya, kalau Pakai mau mobilnya Pak rapat Yanto. jelas Majapahit di sini banyak peninggalannya. Kalau mau taruh mas, ya, Yanto. tunggu ya nanti kan ada ya kalau mau sini ya. Alfianto pianikanya kedengeran. Kalau mau datang ya monggo silakan. Saya di Trawulan, makanya kan dulu zaman jayanya Majapahit mungkin jadi pusat apa negaranya ya. Pusat peradaban. Oke, cukup ya. Semoga bermanfaat berkah apa yang kita pelajari. Kurang lebihnya minta maaf. Saya banyak kurangnya minta maaf. Allahumma bi'illah. Mohon maaf Pak. Ya,